Kenapa orang baik lebih sering dikecewakan daripada orang jahat? Tahu kenapa? Karena yang bertanya orang baik, tidak tahu bahwa orang jahat lebih sering dikecewakan. Orang jahat itu dikecewakan, tapi nggak pernah cerita dia. Dia tuh nipu nggak kena, kan kecewa. Ngakalin nggak kena, teman dia nggak cerita. Karena kalau dia cerita nanti ketahuan dia bukan orang baik. Orang baik itu selalu kecewa dan cerita. Karena dia orang baik merasa bahwa kehidupan ini kok tidak adil ya gitu. Bahkan dia berprasangka kepada Tuhan. Sehingga dalam bahasa Inggris pun ada ungkapan when bad things happen to good people. When bad things happen to good people. Jadi saat hal-hal buruk terjadi pada orang baik, seperti tidak ada keburukan yang terjadi kepada orang jahat, padahal keburukan yang terjadi kepada orang jahat jauh lebih banyak. Oke, satu. Kedua, orang baik memang akan kecewa karena di dalam hidupnya dia harus bertemu dengan banyak orang sampai kenal orang baik, sehingga dalam proses itu dia akan kecewa. Seperti dalam bisnis, akan kecewa, ketipu, kejeblos, salah ambil partner, salah investasi, sampai ketemu ide bisnis yang pas, partner yang baik, lahan bisnis, pasar yang subur. Sama dengan anak muda, patah hati, tertipu, kecewa, itu sampai ketemu pasangan hidupnya yang terbaik. Nah, jadi jangan kecil hati kalau sedang kecewa, karena itu cara Tuhan membuat kita kurang stok orang tidak baik dalam kehidupan kita. Nah, terus yang ketiga, berapa sering, berapa banyak, dan berapa rentang waktu dalam kehidupan kita yang kita gunakan untuk kecewa. Karena banyak orang salah dalam satu hal, berharap salah, kecewa. Oke? Tidak memperbaiki diri sehingga berharap dengan cara yang salah kepada orang yang salah. Kecewa. Nanti begitu di berikutnya, berharap kepada orang yang salah dengan cara yang salah, kecewa. Berarti apa? Tidak belajar. Lihat ya, yang katanya Khalil Gibran itu, your pain, itu katanya Khalil Gibran itu, deritamu itu adalah robeknya bungkus kulit cangkang itu yang membungkus pengertian. Jadi pengertian dibungkus cangkang nih. Waktu kecewa, robek ini, pecah, ini sakit hati. Nah, sakit hati itu selalu membuka pengertian, selalu. Jadi ada sesuatu yang indah yang tidak kita lihat, terlihat waktu sakit hati. Tapi tidak memperbaiki diri, tidak belajar. Sehingga apa? Karena Tuhan penyayang, diulangi sakitnya. Seperti kalau guru itu, coba lagi gitu kan. 2 tambah 2 berapa? 8. Hitung lagi gitu. 2 tambah 2, 6 Pak. Hitung lagi gitu. 2 tambah 2, 10. Hitung lagi, itu kan, itu gurunya itu ngeliat ini anak siapa sih ini gitu anak. Tapi lihat orang yang tidak belajar, hanya asal jawab. Berapa banyak orang ini kan hanya asal jawab. Berapa banyak orang hanya asal tanya. Kenapa sih Pak? Kenapa sih Pak? Kalau dijelaskan, ya tapi kenapa? Dijelaskan, ya tapi kenapa? Ini tipe yang akan kecewa terus. Kenapa? Tidak ada nasihat yang menjadikannya berubah. Yang ada adalah nasihat yang membuatnya lebih banyak bertanya. Lebih banyak bertanya. Itu saya penasehat dan sudah jutaan orang saya temui. Saya temukan banyak sekali orang yang hidupnya lambat, tidak berubah karena setiap jawaban digunakan sebagai bahan membuat pertanyaan baru. Jadi robeknya cangkang, pecahnya cangkang yang membungkus pengertian itu disebut sakit hati, kecewa. Nah, pada waktu kecewa, jangan nikmati derita dari hatinya, tapi mundur yuk, bisa nggak? Sebagai anak muda, kalau sakit hati, kecewa, mundur, gitu, lalu keluar dari dirinya, lalu bilang gini, ini dirinya nih, kecewa. Waktu kecewa tidak kelihatan, tapi kalau kita belajar untuk melihat dirinya kecewa, lalu keluar, lalu bilang, nih, kan kamu ketipu lagi. Berarti kamu percaya tentang hal yang sama. Gitu. Kamu dinasihati untuk menguatkan diri, kamu mengerti, tapi nanti kamu kembali ke lingkungan yang sama dengan sifat pengalah yang sama. Gitu. Nanti bilang, saya letih dikuasai oleh teman yang kuat.
Dalam pergaulan ada istilah alpha. Alpha male itu di kelompok serigala, ada serigala alpha, itu kuat, laki-laki. Ada alpha female, wanita yang kuat. Nah, teman-teman wanita bisa bergaul di lingkungan yang ada alpha female-nya. Atau teman laki-laki bergaul di lingkungan yang ada alpha male-nya. Oke? Dinasihati, saya diintimidasi Pak, saya dibully. Dinasihati nih, udah ya, kembali ke sini apa? Kembali ke sifat serigala bawahan, ke alpha male. Disiksa oleh orang tua, itu padahal sudah dewasa ya. Dinasihati, ya, balik lagi ke rumah orang tua, kembali lagi, nggak tegas lagi. Padahal cara paling baik untuk mendidik diri adalah pergi dari polutannya, pergi dari sumber yang mengotori hati, pergi dari sumber yang mengotori pikiran. Nah itu bisa keluarga, bisa teman, bisa pendidikan, di sekolah, bisa guru, bisa jadi polutan. Nah kita harus tegas, tinggalkan itu. Lalu letakkan diri di tempat yang sebagaimana seharusnya. Lalu katakan, kekecewaanku itu satu, tanda aku orang baik. Dua, aku berharap baik. Ketiga, kenyataan yang aku terima tidak sebaik yang aku harapkan. Keempat, mulai dari sekarang aku tidak harapkan orang yang menjadi baik, aku yang membaikkan diri. Jangan menunggu orang kehidupan jadi baik sebelum kita bahagia. Orang-orang lemah begitu, menunggu orang lain baik, baru saya bahagia. Saya nggak bisa bahagia, habis dia. Mulai dari sekarang, nggak peduli, ya baik nggak baik, saya baikkan diri. Kenapa? Kan kekecewaan itu ada gunanya juga, yaitu membuang orang tidak baik. Yang membuat kita selalu kecewa, kita nyimpen orang tidak baik. Dalam pergaulan, dalam hati, disimpan, dibawa-bawa. Udah, yang praktis. Pak Mario begitu, ya saya praktis. Saya buang orang yang tidak ada gunanya. Pak Mario memutus silaturahim? Tidak. Tetap kenal, tapi tidak dipercayai. Tetap kenal, tidak diberikan amanat. Yang diberikan amanat, yang saya sebut ring 1. Orang-orang yang saya izinkan dekat. Kalau mereka nggak amanah, dikeluarkan lagi, masuk ring 2. Masih teman-teman, nggak dipercaya. Sampai kelihatan mengubah diri, baru ditarik lagi masuk. Begitu, hidup itu begitu. Seperti main catur. Ini di pinggir dulu, ini dekatkan. Diperankan, nggak berperan, jauhkan dulu, dekatkan. Terbukti kok dalam hidup saya, ada orang-orang yang dari ring 1, ring 2, sampai 3, sampai ditarik lagi menjadi ring 1. Karena sudah membaikkan diri. Kenapa? Satu, saya jaga hubungan baik. Berarti dalam kekecewaan dengan orang lain, jaga hubungan baik. Kecuali benar-benar orang jahat. Satu lagi tanda yang betul-betul nggak boleh dekat, orang kurang ajar. Bahasanya kotor. Itu nggak bisa dinasehati. Jadi dia bicara kotor sama kita. Kita nasihati, nanti balasnya kotor lagi. Jadi apa? Nggak kenal. Sudah, sana. Sejauh mungkin. Kalau ada hubungan, nanti saja. Sementara saya sibuk mengutamakan orang-orang baik. Nah, dengan mengutamakan orang-orang yang baik, kita mengurangi frekuensi kecewa. Dan lama-lama kecewa pun disyukuri. Kenapa? Selama ini upayaku kepada sesama adalah mendekatkan, dan doa saya pribadi. Tuhan, dekatkanlah orang-orang baik yang berniat baik kepadaku. Satu lagi nih yang buat saya banyak kehilangan teman dulu. Banyak sekali kehilangan teman. Jauhkanlah orang-orang tidak baik yang berniat tidak baik. Dan betul, setelah saya melembagakan doa ini secara teratur, saya dikecewakan banyak orang yang tadinya sangat saya percayai, yang ternyata adalah orang-orang yang masuk di dalam doa itu. Orang-orang tidak baik yang berniat tidak baik. Bilang, loh, kok dibuat ada yang berniat tidak baik? Karena ada orang-orang tidak baik yang tidak berniat tidak baik. Nggak ada niatnya apa-apa. Memang dia tidak baik ke orang lain, tapi ke kita tidak. See? Jadi yang kita minta dari Tuhan dijauhkan adalah orang-orang tidak baik yang berniat tidak baik. Nanti kecewa? Iya, tapi syukuri. Wong ini orang tidak baik, yang berniat tidak baik, yang kita minta dijauhkan. Waktu dijauhkan kok kecewa? Syukuri. Terus, dekatkan orang-orang baik yang berniat baik. Karena banyak orang baik tidak sama niatnya dengan kita. Saya melayani puluhan juta publik. Melayankan kebaikan. Banyak orang baik, tapi tidak sama niatnya dengan saya. Jadi tidak bergabung, tidak join, tidak masuk MTSC.
Tapi orang-orang yang baik, berniat baik, bergabung. Pak Mario, ini saya teman Pak Mario. Itu saya bilang, kamu sini. Sih, enak tuh sahabatnya. Nanti, loh kalau gitu orang yang tidak bergabung dengan Pak Mario, orang baik. Niat kebaikannya untuk bisnisnya sendiri, untuk badan amalnya sendiri, gitu loh. Untuk majelis taklimnya sendiri, untuk persekutuan doa mereka sendiri. Tetapi tidak dengan saya, nggak apa-apa karena Tuhan memang merekrut. Orang direkrut. Nah, ada orang-orang ini bisa ya. Oh, ini Cutria, anak baik, gitu. Pendewasaannya bagaimana? Oleh Tuhan diatur nih, bahkan sebelum kelahirannya. Kenalkan nanti dengan orang ini yang mengecewakannya. Ada berapa? Katakan saja 40. Wah, Tuhan kejam, dibuat kecewa 40 kali. Enggak, lah kalau setelah 3 kali pinter, nggak perlu. Itu loh. Banyak anak muda baik tidak mengerti guna dari orang-orang yang direkrut untuk mengecewakan ini. Ini orang jelek, enggak, orang-orang baik yang nggak cocok aja sama kita. Tuh. Jadi kalau kecewa cepet-cepet belajar sampai akhirnya apa? Ini kan semua sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ini yang penting, anak muda banyak tidak mengerti. Semua sudah ditetapkan oleh Tuhan, termasuk ditetapkan kalau kamu ditetapkan jadi orang kaya, iya. Ditetapkan jadi orang besar, iya. Kan ada kata-kata kalau kamu. Tuhan kejam dong, kalau gitu saya ditetapkan gagal. Ditetap, iya, kalau kamu. Ini ada 40 orang Pak Mario, berarti saya akan kecewa 40 kali dalam hidup. Ya, kalau kamu. Kalau kamu tidak belajar, kalau kamu tetap mensahabati orang-orang tidak baik, kalau kamu tetap bersahabat karena uang, kalau kamu bersahabat supaya tenar, tuh akan kecewa. Tapi kalau kamu bersahabat karena kebaikan, makanya kalau kamunya itu dalam hukum Tuhan banyak tidak dilihat orang. Nah, jadi kalau gitu kecewa, syukuri. Itu cara untuk membuat kita setelah ini segera berhubungan dengan orang-orang baik. Gitu.